Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mempunyai tugas menghimpun, menyalurkan, dan memperdayakan dana zakat, infak, dan sodaqoh di wilayah Kabupaten Gresik yang mencakup instansi pemerintah dan perusahaan di Kabupaten Gresik. Dalam pendiriannya, Badan Amil Zakat Gresik bermula dari usulan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik, yang dalam pendiriannya mengalami keterlambatan karena terbentuknya Bas Gresik itu sendiri. Menurut Kasih Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Depak Gresik adalah akibat adanya desakan dari Kepala Kantor Departemen Agama Pusat dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sehingga dibentuklah Bas Kabupaten Gresik yang bersekretariat di Kasih Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Depak Gresik. Dan setelah melalui beberapa proses dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, nama Bas Gresik berubah menjadi Basnas Gresik yang menempati gedung baru 2 lantai yang berada di sebelah selatan Masjid Al-Inabah, kantor Bupati Gresik. Dalam visi dan misinya, Basnas Gresik mempunyai visi meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat Gresik yang bertakwa, cerdas, dan berdaya. Sedangkan dalam misinya, 1. Mewujudkan organisasi Basnas yang transparan, amanah, dan profesional. 2. Mendorong berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan. 3. Memadukan potensi jaringan antar Basnas, LAS, untuk menjadi kekuatan menyatukan strategi pemberdayaan melalui pengelolaan. 4. Melakukan upaya pengembangan SDM dalam bidang pengelolaan Basnas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basnas adalah merupakan suatu organisasi yang merupakan milik pemerintah non-struktural, lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat independen, tidak memihak ke sana kemari, tapi mendukung semua program yang diprogramkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gresik. Ada 3 tingkatan Basnas. Yang pertama Basnas Pusat, yang kedua Basnas Provinsi, yang ketiga Basnas Kabupaten Kota. Basnas Pusat diangkat dan diberikan oleh Presiden, Basnas Provinsi diangkat dan diberikan oleh Gubernur, Basnas Kabupaten Kota diangkat dan diberikan oleh Bupati maupun Wali Kota. Basnas Kabupaten Gresik ini legalnya ada semacam surat keputusan Bupati nomor 451 tahun 2017 dengan periodisasi 5 tahun, yaitu 2017-2022. Nah, struktur kepengurusan Basnas Kabupaten Gresik menurut surat keputusan Bupati tersebut terdiri dari 3 pembimbing, 3 pelindung, 9 penasihat, dan 3 pimpinan, termasuk ada kepala pelaksana 1 orang dan amir yang lain 11 orang. Untuk pimpinan semestinya 5 orang, tapi hasil seleksi 2017 ini hanya 3 orang, sehingga ada 1 ketua, 2 orang wakil ketua, wakil ketua 1, dan wakil ketua 2. Wakil ketua 1 yang dijabat oleh Bapak Zainal Abidin membidangi masalah
pendistribusian, administrasi, SDM, dan umum. Mestinya ini 2 orang wakil ketua. Begitu pula wakil ketua 2, mestinya 2 orang, dijabat oleh Bapak Dr. Murwad Hasuni yang membidangi pengumpulan dan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Ini semestinya juga 2 orang. Ada kepala pelaksana dijabat oleh Pak Muntadi, ini yang mengendalikan manajemen di Basnas Kabupaten Gresik, yang intinya adalah masalah pelayanan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bila itu hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik dari waktu ke waktu semakin berkembang dan dipercaya oleh masyarakat, yang diantaranya ada 5 program besar Basnas Kabupaten Gresik. Yang pertama, Gresik Cerdas. Gresik Cerdas ini meliputi diantaranya beasiswa, kemudian bantuan paket sekolah, bantuan biaya pendidikan, juga insentif tenaga guru ABK yang non-PNS, juga yang tidak kalah pentingnya beasiswa untuk para mahasiswa yang berasal dari Gresik, baik yang kuliah di kampus atau perguruan tinggi Gresik maupun di luar Kabupaten Gresik. Yang kedua, Gresik Sehat. Program Gresik Sehat ini adalah antara lain pengobatan gratis yang sudah kita keliling mulai dari daratan sini sampai Pulau Bawean, dan hampir semua dan insya Allah sudah semua kecamatan pernah kita lakukan pengobatan gratis ini di balai desa, di kantor kecamatan, atau di tempat-tempat lain. Yang selanjutnya ada layanan cek kesehatan. Ini untuk para mustakik yang betul-betul membutuhkan layanan prima dari Basnas Kabupaten Gresik. Yang ketiga, Gresik Berdaya. Perlu diketahui program ini adalah program yang betul-betul diupayakan untuk mengentas kemiskinan yang ada di Kabupaten Gresik. Program ini dijalankan oleh Basnas dan sesekali bersinergi dengan dinas-dinas atau badan pemerintah terkait, atau mungkin kerjasama dengan lembaga-lembaga kampus dan yang lain sebagainya. Antara lain misalnya ada program pemberian bantuan alat kerja. Alat kerja ini bisa diperuntukkan pada para pemuda, atau bahkan yang terbaru kemarin ada progres kita bantu para disabilitas, anak-anak disabilitas yang dari keluarga kurang mampu, yang kita bekerja sama dengan Disnaker yang habis dilatih oleh Disnaker, kemudian mengajukan dan kita survei dan kemudian kita beri bantuan itu. Yang ketiga, di program Gresik Berdaya ini juga ada program ternak bergulir. Ada ternak kambing kolektif 10 orang di banyak kecamatan, dan alhamdulillah sekalipun ada beberapa yang tidak sukses itu maklum, tapi sebagian besar alhamdulillah sukses dan bisa meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Yang keempat adalah Gresik Peduli. Gresik Peduli ini kegiatannya banyak yang bersifat rutin, bantuan fakir sepanjang hayat, bapak ibu-ibu yang sudah tua, tidak ada yang merawat, tidak ada yang menanggung hidupnya, tergolong fakir atau miskin, itu kita kasih bantuan uang setiap bulan, kita antar sampai ke rumah mereka. Ada santunan yatim dan duafa, juga ada bantuan ibu musabil
orang yang datang ke sini atau laporan dari lembaga mana kita terima dan kita kasih sesuatu yang dibutuhkan. Dan yang menarik betul karena anggarannya lumayan besar adalah bantuan perbaikan rumah bagi para mustahik karena rumahnya tidak layak huni senilai 12,5 juta ini. Alhamdulillah begitu direspon oleh masyarakat dan begitu dibutuhkan. Kita sinergi dengan berbagai lembaga dan terutama bersinergi dengan Gesra kecamatan masing-masing. Dan bantuan bencana alam di Gresik seringkali ada banjir, ada rumah kebakaran, ada anak yang tenggelam meninggal seperti beberapa waktu yang lalu. Kita tidak ketinggalan Basnas hadir untuk membantu mereka. Dan program yang terakhir dari 5 program besar di Basnas Kabupaten Gresik itu adalah Gresik Takwa. Ada bantuan fi sabilillah para hafidho, para guru TPQ itu juga kita bantu, sekalipun nilainya belum besar tapi paling tidak memberi semangat untuk terus berjuang di jalan Allah. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain kita juga memberikan fasilitas untuk itu, tentunya dengan catatan duitnya Basnas saat diminta itu ada, dan insya Allah kita tidak pernah menolak bantuan yang ada di sini sekalipun belum bisa maksimal. Donasi pesantren Gresik Kota Santri, kita sadar bahwa pesantren di Kabupaten Gresik itu cukup banyak, maka Basnas juga sangat-sangat peduli dengan pesantren yang dilakukan pada setiap tahun sekali ada donasi pesantren. Juga beberapa waktu yang lalu kita beri alat-alat kerja di sekitar 7 pesantren di Kabupaten Gresik. Yang saya hormati para masyarakat Gresik dan yang saya hormati para muzakir, munfik dan mustik, kami ucapkan terima kasih atas bantuannya, atas sinerginya dan seluruh lembaga. Dan kami mohon maaf kepada para mustahik, barangkali ada yang belum bisa terangkat. Ini sebuah proses, tapi yakinlah kami semangat untuk mengejar keberhasilan Basnas Gresik ke depan akan semakin jaya dan masyarakat Gresik juga akan semakin meningkat ekonominya. Demikian kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Basnas Kabupaten Gresik ada salah satu bidang yang harus dipimpin oleh Wakil Ketua 2, yaitu bidang pengumpulan dan bidang keuangan serta pelaporan. Pada bidang pengumpulan harus sukses untuk bisa memperoleh pengumpulan JIS yang sebanyak-banyaknya, dan Gresik mentargetkan setiap tahun harus ada kenaikan 15%. Tahun ini, tahun 2021, direncanakan ada kenaikan 15% dari tahun kemarin 9.700.000.000. Tahun 2021 menjadi 11.200.000.000. Kita berharap mudah-mudahan target ini dapat tercapai. Beberapa strategi yang ditempuh oleh bidang pengumpulan adalah berusaha untuk membentuk UPZ yang melingkupi beberapa sektor atau elemen yang ada di Kabupaten Gresik. UPZ itu bisa ada di lembaga pemerintahan, baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di tingkat desa, bisa juga pada elemen keagamaan, bisa di pondok pesantren, di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah, di TPQ dan sebagainya. Pada aspek keuangan, maka Basnas Gresik akan berusaha terus memberikan transparansi dan akuntabilitas baik kepada muzaki maupun kepada stakeholder yang ada di Kabupaten Gresik.
Selain itu juga akan disampaikan laporan by SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas. Dan SIMBA ini alhamdulillah Gresik memperoleh penghargaan sebagai Basnas terbaik se-Indonesia untuk bidang SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas. Hal ini menunjukkan bahwa Basnas Gresik telah melakukan transparansi yang bisa dibaca oleh khalayak, baik oleh masyarakat Gresik, masyarakat Jawa Timur, maupun masyarakat se-Indonesia. Kami berdoa mudah-mudahan sedekah, zakat, dan infak para bapak semua mengantarkan keberkahan bagi kita semua, barokah bagi para bapak, para ibu, barokah bagi para keluarga, barokah bagi para orang-orang di sekeliling kita, barokah bagi pekerjaan kita, barokah bagi profesi kita, sehingga ke depan kita akan memperoleh kebahagiaan melalui membantu terhadap sesama, karena sejatinya kebahagiaan kita adalah ketika kita berbagi terhadap sesama. Mudah-mudahan atas dorongan, bantuan, dan doa dari para muzaki, para mustahik, juga para masyarakat Gresik, kita berharap mudah-mudahan Basnas Gresik semakin baik, semakin terpercaya, dan kemudian akan bisa mengangkat masyarakat Gresik menjadi masyarakat yang sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muzaki dan mustahik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan kita semuanya, para muzaki senantiasa diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para mustahik senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basnas Kabupaten Gresik ada beberapa layanan. Yang pertama, layanan kepada muzaki atau orang yang berzakat. Yang pertama, layanannya adalah penggunaan namanya aplikasi SIMBasnas, Sistem Informasi Manajemen Basnas. Yang kedua, pelayanan kita namanya terbitkan namanya BSZ, Bukti Setor Zakat, sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Regulasi yang ada bahwa ketika seorang muzaki memberikan zakatnya kepada Basnas, maka BSZ-nya sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Yang ketiga, ada layanan namanya kartu NPWZ, nomor pokok wajib zakat. Hal ini sebagai identifikasi yang ada muzaki yang berada di Basnas Kabupaten Gresik. Kemudian layanan selanjutnya adalah layanan jembuzis sebagai bentuk pelayanan kepada muzaki berzakat, berinfak, kemudahannya melalui Basnas Kabupaten Gresik. Kemudian layanan selanjutnya adalah dengan kemudahan era sekarang 4.0 adalah berzis melalui kode QR. Tinggal klik donasi, Bapak Ibu semuanya sudah melalui Basnas Kabupaten Gresik. Kemudian yang kedua, layanan kepada mustahik. Kita permudah bagaimana mustahik bisa mengajukan, tapi tetap harapannya nanti di asesmen ulang bahwa muzaki dan mustahik percaya kepada Basnas Kabupaten Gresik. Terakhir, harapan kita semuanya sekali lagi kita doakan semoga Bapak Ibu muzaki senantiasa diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mustahik senantiasa diberi kelancaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu musta'an ila sabilir rahman wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.